Kita akan membaca, saudara yang dikasih Tuhan, yaitu dari kitab Yosua. Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi saya tidak akan membaca keseluruhan ayat. Saya hanya membaca mulai dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-5 saja, ya. Yang ke-6 saja. Demikian firman Tuhan. Yosua pasal 1 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6 kita akan baca demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Daripada gurun dan gunung Libanon yang sebelah sini itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini sangat luar biasa. Saya katakan sangat luar biasa karena saya melihat bahwa apa yang diceritakan di dalam firman Tuhan ini itu sangat relevan dengan kondisi kita pada masa kini. Kenapa saya katakan sangat relevan? Karena di sini kita melihat satu pribadi yang pada waktu itu masih muda. Ya, tadi saya tanya ke Ibu Pendeta bahwa di sini banyak anak muda, ya, walaupun ada keluarga. Ada seorang anak muda yang sebenarnya belum siap untuk mengambil alih, ya, kepemimpinan dan pelayanan yang begitu berat. Karena apa? Karena bangsa Israel sudah biasa melihat Musa yang memiliki kepemimpinan yang karismatik dan begitu banyak disaksikan tanda-tanda ajaib, sehingga waktu Musa dikatakan di dalam firman Tuhan yang kita baca ini, ayat yang kedua, hambaku Musa telah mati. Di situ, saudara, kita benar-benar melihat bagaimana Yosua yang masih muda sebenarnya tidak siap, saudara yang dikasih Tuhan, karena dia harus menanggung beban yang berat. Karena yang harus dipimpin itu bukan ratusan, bukan ribuan, tapi kalau kita belajar itu kurang lebih ada 1,2 juta saudara yang akan dipimpin oleh dia, sehingga tidak mudah. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, apa yang Yosua terima dari Tuhan, dia pegang. Ya, dia pegang dan dia tidak melihat masalah yang besar. Dia tidak melihat tantangan yang besar. Dia tidak melihat problem yang besar. Dia tidak melihat segala hal yang menakutkan. Dia hanya melihat Tuhan yang besar. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu kita akan mengakhiri tahun 2020, bukankah kita, ya, sudah dari bulan Maret kita sudah menghadapi apa yang disebut dengan pandemi COVID-19, sehingga ibadah pun harus pakai protokol, bahkan ada lockdown, gak boleh kemana-mana, ya. Tidak hanya itu, dampak dari COVID, ya, yang terjadi menurut
menteri yang menurut Sri Mulyani ada 214 negara yang sekarang sedang mengalami krisis, saudara-saudara. Sehingga dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, benar-benar saudara, kita menghadapi raksasa masalah yang begitu besar yang akan kita hadapi di tahun 2021. Sama seperti Yosua melihat apa yang akan dia jalani itu begitu sulit, begitu berat. Tetapi saudara, Yosua melihat bukan kepada masalahnya, tetapi Yosua melihat kepada Tuhan yang besar. Saya sungguh diberkati dengan satu tulisan yang sederhana yang dikatakan demikian, saudara. Yang kita butuhkan bukan iman yang besar, ya. Yang kita butuhkan adalah beriman kepada Allah yang besar. Kalau kita mengatakan kita memiliki iman yang besar, berarti kita bersumber kepada kuasa manusia atau antroposentris. Tetapi kalau kita beriman kepada Allah yang besar, itu berarti iman kita taruh kepada Tuhan, yaitu kepada teosentris. Fokusnya adalah Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, kita melihat bagaimana ya Yosua di dalam firman Tuhan ini boleh mengalami dan boleh percaya kepada Tuhan yang besar itu. Untuk itu mari kita melihat bagian-bagian yang ada di dalam firman Tuhan yang kita baca. Kalau kita perhatikan saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang ketiga di sini sangat menarik sekali. Dikatakan demikian, ketika Yosua takut, ketika Yosua bimbang, ketika Yosua ragu-ragu untuk memimpin bangsa Israel dan dia harus menggantikan Yosua, Tuhan berbicara kepada Yosua di ayat yang ketiga dengan luar biasa. Dikatakan demikian, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu ku berikan kepada kamu, yang telah kujanjikan kepada, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dengan kata lain, Yosua berpegang kepada janji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus hidup di dalam janji Tuhan. Janji Tuhan yang dimaksud di sini adalah janji covenant. Bagaimana kita ya dikatakan di sini, yaitu perjanjian antara Tuhan yang tidak terbatas dengan manusia yang terbatas. Ini bukan janji antara manusia dengan manusia, tetapi janji antara Tuhan yang superior kepada manusia yang inferior. Dan kalau Tuhan berjanji, dia akan menepati janjinya. Tapi kalau manusia ya seringkali berjanji, seringkali engkau mengingkari, ya kan ada lagunya ya, engkau yang berjanji, engkau yang mengingkari. Tuhan tidak. Itu yang dipegang oleh Yosua, bahwa ketika kita memasuki tahun 2021, kita harus pegang janji Tuhan. Karena dengan janji Tuhan itulah kita akan memiliki keyakinan dan pengharapan yang kuat bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan kita, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Karena apa? Karena kita ini anak-anaknya. Ya, ketika saudara sadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dan Tuhan adalah Bapa kita, Dia akan senantiasa selalu ya menolong anak-anaknya tatkala kita datang kepada Dia. Masalahnya saudara, kita tidak datang kepada Tuhan, atau kita tidak percaya kepada janji Tuhan. Itu yang menyebabkan pada akhirnya kita seringkali kecewa, seringkali putus asa, seringkali kita
tidak yakin di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, pelajaran yang pertama dari kehidupan Yosua, dia berpegang kepada janji Tuhan. Apa yang kau incar, maka aku akan memberikan kepada engkau seperti janjiku, ya, seperti Musa, maka aku akan memberikan kepada engkau. Saudara, firman Tuhan ini bukan hanya berlaku kepada Yosua, tetapi kepada kita, karena kita sudah menjadi anak-anaknya. Sehingga kita berbeda, kita pegang akan janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak sekali-sekali meninggalkan kita, dan bahwa Tuhan tidak sekali-sekali membiarkan kita, asalkan kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Itu yang pertama yang harus kita yakini dan kita pegang di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sungguh memuji Tuhan. Kenapa saya memuji Tuhan? Oleh karena Tuhan itu baik. Saya katakan baik bukan oleh karena Tuhan memberikan kami kelimpahan, tidak. Tetapi saya merenungkan akan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan yang sudah saya jalani. Betapa waktu-waktu yang saya lewati, ya, bersama dengan Tuhan itu sungguh-sungguh indah. Karena apa? Oleh karena kita benar-benar ingin, ya, supaya Tuhan terus bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, yang kita lihat di sini di dalam bagian firman Tuhan, yaitu kalau kita baca di dalam ayat yang kelima, sangat luar biasa. Yosua tidak hanya percaya kepada janji Tuhan, tetapi dikatakan ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu ditegaskan. Hal yang kedua, tidak hanya percaya kepada janji Tuhan, tetapi kita percaya akan penyertaan Tuhan. Kenapa Yusuf berhasil? Kalau kita baca di dalam Kejadian 39, sekalipun dia diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya, dia difitnah, dia dibuang ke Mesir, dia diperlakukan tidak adil, tetapi Yusuf pada akhirnya menjadi orang yang luar biasa oleh karena penyertaan Tuhan. Yosua juga tidak punya apa-apa, saudara, dibanding dengan kepemimpinan Musa, dibanding dengan apa yang ada di dalam diri Musa. Yosua ini hanya seujung kuku, tetapi oleh karena ada penyertaan Tuhan, maka Yosua dibuat berhasil. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh memerlukan penyertaan Tuhan di dalam memasuki tahun 2021. Tidak ada yang bisa kita andalkan di luar Tuhan. Apa yang kau andalkan? Apakah engkau mengandalkan manusia? Apakah engkau mengandalkan perusahaan? Apakah engkau mengandalkan, ya, apa yang menjadi savingmu? Semua itu tidak akan bisa menjamin kita, kecuali kalau kita hidup di dalam penyertaan Tuhan. Masalahnya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali berjalan sendiri seperti domba, ya. Kita cenderung mencari jalannya sendiri, sehingga kita tidak disertai oleh Tuhan. Saya kadang-kadang berpikir, saudara, kenapa Tuhan menganalogikan kita itu seperti domba? Kenapa Tuhan tidak menganalogikan kita seperti burung dara, seperti anjing, seperti bebek, atau seperti ayam, atau seperti binatang yang lain? Setelah saya pelajari, saudara yang dikasihi Tuhan, domba itu binatang yang paling bodoh. Kenapa paling bodoh? Kalau saudara beli burung dara, ya,
lalu saudara taruh, kalau orang Ambon bilang burung pompong ya, itu ditaruh di dalam kandang, dikasih makan, dia tidak pergi kemana-mana. Bahkan kalau kita lepas jauh, dia akan kembali ke rumah. Tetapi yang namanya domba, yang namanya domba, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, walaupun dia sudah dipelihara tahunan, walaupun dia sudah dipelihara begitu lama, dia tidak tahu jalan pulang. Ya, dia tidak tahu jalan pulang. Kenapa? Karena domba itu binatang yang paling bodoh. Dan Tuhan analogikan kita seperti domba, karena cenderung kita mencari jalannya sendiri. Tuhan sebenarnya ingin bahwa hidup kita mengalami 3 hal. Apa itu 3 hal, Pak Wasis? Happy, bahagia. Tuhan ingin supaya kita mengalami tidak hanya happy, tapi holy, kudus. Tidak hanya happy, holy, kudus, tetapi juga healthy, yaitu sehat. Itu kehendak Tuhan, bahwa kita akan mengalami happy, holy, dan healthy. Tetapi karena dikatakan kita seperti domba dan cenderung mencari jalannya sendiri, sehingga pada akhirnya kita tidak mengalami apa yang Tuhan rencanakan buat hidup kita. Oleh sebab itu saudara, Tuhan ingin mengembalikan. Covid boleh ada, krisis ekonomi boleh ada, tetapi janji Tuhan untuk kita supaya kita mengalami happy, supaya kita mengalami holy, supaya kita mengalami healthy, itu tetap Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, asalkan kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pada kesempatan yang indah dalam ibadah tutup tahun ini, problem yang terbesar sekarang ini yaitu masalah kesehatan. COVID-19 baru-baru ini dikatakan itu sudah lebih cepat menularnya 10 kali dari COVID yang kita kenal biasa. Dan saya tadi waktu kesini mendapat informasi sudah ada 5 kota yang ada jenis COVID ini. Tentunya ini membuat kita semakin ekstra hati-hati. Ya tidak, saya juga terus terang pergi ke Ambon ini ketar-ketir saudara. Tetapi kalau saya terus dihantui rasa takut, maka kita tidak akan menjadi berkat. Kita boleh takut, kita boleh tahu ada masalah, tetapi kita tahu kita punya Tuhan yang besar. Sehingga kita diberikan hikmat oleh Tuhan, dan kita berdoa supaya proteksi dari Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, kuncinya yang kedua yaitu kita memiliki penyertaan Tuhan. Saudara rindu mengalami happy, saudara rindu mengalami holy, saudara rindu mengalami healthy. 3 hal itu akan kita alami sekalipun kita dalam kondisi yang sulit di tahun 2021. Tetapi kalau kita ada dalam penyertaan Tuhan, Tuhan akan menolong kita untuk melewati masa-masa yang berat dan sulit. Saudara, saya meyakini bahwa kita pada saat ini itu sedang menghadapi krisis. Dalam bahasa Mandarin, saudara, kebetulan saya banyak berinteraksi dengan orang-orang Mandarin. Di sini banyak orang Maluku orang Ambon. Itu dalam bahasa Mandarin, kata krisis itu mengandung 2 arti. Arti yang pertama yaitu ancaman. Ancaman. Tetapi arti yang kedua yaitu kesempatan. Jadikan masalah yang besar yang kita hadapi itu adalah kesempatan kita untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan juga kesempatan untuk kita menjangkau jiwa-jiwa
yang belum di dalam Tuhan supaya mereka boleh dimenangkan. Itu saudara yang kita harus lakukan asalkan kita mengalami penyertaan Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, apa yang dialami oleh Yosua sungguh luar biasa, ya. Yang ketiga, saudara, yang dialami oleh Yosua yaitu dikatakan 3 kali di dalam ayat yang ke-6, yang ke-7 dan ke-9. Di situ ada satu kalimat yang terus diulang-ulang. Kalau Alkitab atau firman Tuhan sering mengulang-ulang kalimat itu berarti ada penekanan yang khusus yang perlu kita harus perhatikan. Nah, di sini Tuhan berulang-ulang berkata, saudara, di dalam ayat yang ke-6, kuatkanlah dan teguhkanlah hati. Itu ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7, saudara, diulangi lagi, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hati. Ayat yang ke-9 diulang lagi, bagian B, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dalam bahasa Inggris bagus, be strong and encourage. Ya, kuatkanlah dan teguhkanlah. Be strong and encourage. Ya, sehingga saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita percaya bahwa Tuhan berjanji kepada kita, ketika kita mengalami akan penyertaan Tuhan, Tuhan minta supaya kita dikatakan di sini kuatkanlah dan teguhkanlah hati. Nah, kalau di dalam ayat yang ke-6, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan berbicara kepada Yosua supaya Yosua kuat dan teguh. Teguh kenapa? Karena dia harus memimpin 1,2 juta orang Israel yang masih hidup di padang gurun. Bagaimana mereka harus dipelihara dengan tiap hari harus makan. Waktu kami berdoa di satu tempat yang namanya Meriba, di mana di Meriba itu ada peristiwa orang Israel bersungut-sungut karena mereka kehausan, sehingga memaksa Musa untuk memberikan air kepada mereka. Pada akhirnya Musa emosi, lalu dengan tongkatnya dia pukul, air itu keluar. Tetapi karena peristiwa itu, Musa melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Pada akhirnya Musa tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Saudara, waktu saya berkhotbah, ya, salah satu peserta bilang, ya Bapak sih gampang bicara, tapi kalau Bapak mengalami hidup ya di padang gurun yang susah, maka Bapak akan rasakan. Jadi yang pertama dikatakan kuatkanlah dan teguhkanlah, ini berbicara tentang umat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan Yosua, jangan seperti Musa, emosional. Oleh sebab itu kuatkanlah dan teguhkanlah dalam kaitannya memimpin umat Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Kita harus jaga hati supaya kita jangan emosi. Karena seringkali karena lapar, seringkali karena kekurangan, seringkali karena banyak kebutuhan yang masih kita perlukan, kita kadang-kadang cenderung untuk emosi, saudara. Itu yang Tuhan ingatkan pertama. Yang kedua, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Itu berbicara, saudara, berbicara kepada keyakinan kepada apa? Kepada firman Tuhan. Yosua diminta jangan ke kanan dan ke kiri. Engkau sudah tahu firman Tuhan, pegang firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Saudara, seringkali kita tidak sabar. Seringkali kita tidak sabar, pada akhirnya firman Tuhan yang sering tiap minggu dikhotbahkan oleh Pak Pendeta, Ibu Gembala dan banyak hamba Tuhan, sepertinya tidak punya efek apa-apa, saudara. Ketika ada masalah, ketika ada problema,
kita mudah untuk goncang, seolah-olah kita tidak pernah belajar firman Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mengingatkan, jangan engkau ke kanan dan ke kiri, tetapi kita berpegang kepada firman Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, saudara yang kasih Tuhan. Amin. Kuatkan dan teguhkan supaya kita berpegang kepada firman Tuhan. Ini penting, saudara yang dikasih Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita pahami, karena firman Tuhan yang kita mengerti, itu yang akan mendrive kita. Supaya kita benar-benar berpegang kepada apa yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya. Nah, seringkali saudara, kita mudah goyah, ya, ketika kita berdoa tidak dijawab oleh Tuhan. Kita akhirnya mencari jalan pintas, cari orang pintar. Akhirnya dia yang pintar, kita yang bodoh. Ya tidak. Kita sakit tidak sembuh-sembuh, sudah lakukan upaya sana sini, kita tidak sabar. Akhirnya kita ambil jalan pintas. Kita pergi ke hamba Tuhan, didoakan tidak sembuh-sembuh, akhirnya pergi ke orang yang yang melakukan praktek populisme. Ini saudara, seringkali kita tidak berpegang kepada firman Tuhan. Jangan ke kanan dan ke kiri, kita harus pegang kepada firman. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Yang ketiga, saudara, kata ayat yang ke-9 bagian B, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ini berkaitan, saudara, berkaitan dengan suasana, ya, suasana yang dihadapi oleh Yosua. Dikatakan janganlah kecut dan tawar hatimu. Karena kalau saudara Tuhan izinkan, kadang-kadang Tuhan izinkan kita masuk di dalam satu persoalan yang besar dan rumit, seolah-olah yang sepertinya Tuhan tidak berbuat apa-apa atas hidup kita. Dan pada akhirnya, saudara, kita jadi kecut dan tawar hati. Tetapi saya mau katakan, apa yang Tuhan katakan di dalam ayat 9 kepada Yosua, ya, supaya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, supaya jangan tawar dan kecut. Saya bukan memberikan PHP kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, atau pengharapan palsu. Ikut Tuhan, pasti kita mengalami kesulitan dan penderitaan. Karena firman Tuhan katakan apa? Bahwa kita tidak hanya dikaruniakan untuk kita mengalami keselamatan, tetapi juga turut menderita bagi Dia. Sehingga kalau kita diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, kesulitan, itu sesuatu hal yang harus kita jalani sebagai bagian kehidupan keimanan kita kepada Tuhan. Tetapi jangan kita lari, jangan kita meninggalkan Tuhan, jangan kita putus asa. Saya katakan mengikut Tuhan bukan berarti seperti telapak tangan lalu beres semua, tidak, saudara. Oleh sebab itu, setelah Tuhan berkata kepada Yosua, dengan dia memberikan janji dan penyertaannya 3 kali diulang berturut-turut, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kalimat yang sama saya mau ucapkan dan katakan kepada jemaat EOG Alidia Ambon. Ingat, hamba Tuhan Pendeta Wasiseno dari CWS Gedung Kenanga Jakarta. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu di dalam memasuki tahun 2021. Bukan berarti kita bebas dari masalah, bukan berarti kita bebas dari kesulitan, tetapi Tuhan hanya minta supaya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena ada janji Tuhan, karena ada penyertaan Tuhan. Selama itu kita pegang, selama itu kita percaya, kita akan melewati tahun 2021 di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Amin. Itu saudara-saudara. Ya, oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan,
kalau Tuhan ya izinkan kita bisa mengakhiri tahun 2020. Covid itu baru mulai bulan Maret. Jadi mulai dari bulan apa? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan. Kita ada dalam suasana COVID-19. Dan ternyata kita sehat-sehat saja. Ternyata kita baik-baik saja. Dan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Kalau Tuhan izinkan saudara masuk tahun 2021, berarti ada rencana Tuhan yang besar. Kalau saudara tidak diizinkan, saudara selesai tahun 2020. Amin. Ya, karena Tuhan masih mau pakai saudara. Tuhan masih mau memberkati saudara. Tuhan mau berkarya dalam hidup saudara. Makanya diizinkan Tuhan saudara mengakhiri tahun 2020 dan saudara masuk tahun 2021 supaya saudara dipakai oleh Tuhan dalam kehidupan saudara. Kalau tidak, selesai tahun 2020. Ya tidak. Jadi itu keyakinan kita. Ini yang harus kita pegang, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, kita ingin di dalam kita memasuki tahun 2021, kita belajar dari kehidupan Yosua. Itu yang pertama. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, kita ini tidak ada apa-apanya. Sama seperti Yosua. Yosua juga tidak ada apa-apanya. Dia harus menggantikan Musa. Yang kedua, Yosua berpegang kepada janji Tuhan. Yang ketiga, Yosua disertai oleh Tuhan. Dan yang keempat, Tuhan minta, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ketika kita pegang keempat hal itu dalam kehidupan kita, dan kita meyakini kalau Tuhan izinkan kita mengakhiri tahun 2020, berarti Tuhan mau pakai saudara di tahun 2021. Amin. Jangan saudara hidup biasa-biasa saja. Ya, saudara memang orang biasa, tapi jadikanlah hidupmu menjadi luar biasa, karena kita memiliki Tuhan yang besar, Allah yang luar biasa, yang akan berkarya dan bekerja di dalam kehidupanmu. Saudara tidak ada apa-apanya, tapi kita punya Allah yang luar biasa. Untuk itu saudara dikasih Tuhan, kita ingin pada malam hari ini kita berseru kepada Tuhan, mendeklarasikan bahwa Tuhan, saya mau seperti Yosua. Ketika saya masuk tahun 2021, tidak ada yang perlu saya takutkan, tidak ada yang perlu membuat saya gentar, karena saya bersama dengan Tuhan. Untuk itu saudara dikasih Tuhan, kita ingin pada kesempatan yang indah ini kita berdoa kepada Tuhan. Sebentar kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus ini semakin meneguhkan dan menguatkan iman kita, bahwa kita tidak sendiri. Kita hidup oleh karena kita hidup bersama dengan Kristus. Not I, but Christ. Ya, mari kita